Sorotan publik belum juga menjauh dari selebgram Cut Rizky. Ia kembali menjadi perbincangan setelah kontennya yang menyebut sahur mengganggu jam tidur viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, ia menganggap sahur tidak cocok untuk semua orang dan memilih makan sebelum tidur agar tidak perlu bangun dini hari. Pernyataan itu langsung memicu gelombang kritik tajam dari netizen yang budiman. Hingga akhirnya, Cut Rizky menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial miliknya. Bersama sang suami, ia mengakui kesalahan dan menegaskan tidak ada pembenaran atas ucapan yang telah menimbulkan kegaduhan. Meski klarifikasi sudah disampaikan, respon publik belum sepenuhnya mereda. Banyak netizen yang berbakti menilai pola konten yang berujung viral lalu diikuti permintaan maaf terasa berulang di kalangan influencer. Sejumlah komentar bernada sindiran terus bermunculan mempertanyakan kehati-hatian dalam membuat konten. Cut Rizky sendiri berjanji akan lebih bijak menyampaikan pendapat di masa depan dan berharap polemik ini dapat diluruskan. Sebagai pengingat, sahur memang berstatus sunnah dan bukan rukun puasa, tetapi sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan, mulai dari menjadi bekal energi hingga mengandung keberkahan bagi yang menjalankannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sebenarnya tergantung iman masing-masing ya, sahur itu mengganggu jam tidur atau tidak. Kalau misalnya seorang itu sudah terbiasa berpuasa atau sudah terbiasa sholat subuh tepat waktu, itu jadi masalah. Kenapa sahur itu disunahkan memang menjelang sholat subuh. Tapi ini akan menjadi berat kalau jarang berpuasa dan jarang melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Nah itu jadi masalah dan akan terasa sangat berat. Lagian kita nggak tahu juga ya maksud Mbak ini mengeluarkan statement seperti itu. Apakah hanya sekedar ingin viral dan FYP atau mungkin ada maksud lain ya, kita nggak tahu juga. Ada selebgram yang bilang kalau sahur itu mengganggu tidur. Namanya siapa? Ikan Cucut ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Pakai hijab Mbak Muslim. Pantes Mbak ngomong kayak gitu Mbak, ha? Masih mending Mbak tuh masih bisa kebagian sahur Mbak tiap tahun. Gak dibikin tidur selamanya Mbak. Bersyukur Mbak. Mbak Islam Muslim. Kenapa menggiring opini seperti itu? Kalau emang lu nggak mau sahur, lu memang pengennya makan malam aja gitu biar kenyang dan biar nggak mengganggu tidur lo, nggak usah lo bikin konten ya. Lu tuh influencer, kok bisa ya orang kayak lu jadi influencer? Ini siapanya Roji sih mirip banget ya, mirip banget Mbak. Mending belajar sama dia lebih menghibur Mbak dibanding Mbak ya. Udah buka puasa nih saatnya gue komen. Udah gatel banget nahan-nahan supaya nggak komen pada saat puasa. Tapi sekarang karena udah buka puasa, gue bakal komen. Ada satu content creator yang bilang bahwa bangun sahur itu memberatkan. Bangun sahur itu ganggu jam tidurnya dia. Bangun sahur itu capek buat bangun dini hari. Padahal yang ngomong nih ya, nggak bakal capek buat scroll TikTok, nggak bakal capek buat nonton Netflix, begadang sampai subuh. Oh iya, karena dia konten kreator gak bakalan capek buat bikin konten bahkan sampai pagi. Tapi giliran suruh sahur padahal cuma 5 menit doang, itu buat dia memberatkan. Padahal kalau kita resapin ya, sahur itu bukan cuma sekedar makan, tapi sahur itu ngelatih kedisiplinan kita, ngelatih ego kita. Karena sahur bukan cuma nunjukin bahwa kita itu cuma niat, tapi siap untuk nurut. Kakaknya kurang baca Al-Quran nih. Dalam Al-Quran, sahur itu Allah memperbolehkan kita makan hingga terbit fajar. Artinya, sahur itu bukan membebankan, tapi fasilitas dari Allah kepada kita yang hendak berpuasa. Supaya puasa kuat. Kalau dari sisi kesehatan, sahur itu seperti life saver. Karena sahur itu bisa menjaga gula darah supaya lebih stabil, menjaga metabolisme supaya tetap berjalan, menjaga emosi kita juga supaya lebih stabil.
itu pentingnya sahur. Dan maaf ya kak ya, cuma mau ngekelirin masalahnya aja. Kalau kakak menganggap bahwa waktu sahur itu berat, lantas sehari-hari sholat subuhnya gimana kak? Karena kan jarak antara sholat subuh sama waktu kita sahur itu deketan banget gitu ya. Yang artinya orang-orang yang sering sholat subuh tepat waktu, harusnya sahurnya juga gak masalah. Sahurnya juga gak ngerasa berat sih. Benar atau benar? Karena kalau orang yang biasa bangun subuh adalah orang yang paling terbiasa untuk sahur, bukan orang yang ribut soal sahur. Jadi menurut gue, bukan soal sahurnya yang berat, tapi niat dan imannya aja yang belum tangguh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang bilang kalau sahur itu memberatkan, terutama untuk orang yang jam tidurnya itu panjang gitu ya. Ada aja. Baru kemarin kasusnya LPDP, sekarang ada yang ngomongin kalau sahur itu memberatkan, dan ada yang bilang nggak cocok. Ada yang orang nggak cocok dengan adanya dengan sahur itu gitu loh. Ya kalau buat aku ya, aku tuh mau sahur itu ya biasa aja sahur itu, karena ya aku biasa bangun jam 3 terus sholat tahajud, terus kemudian cuman ini tinggal sahur aja gitu loh. Apalagi kalau tak lihat ya, banyak ibu-ibu yang repot menyediakan sahur buat anak-anaknya, yang banyak berusaha effort memberikan sahur yang bergizi. Nah ini mbaknya ini padahal sahur cuma berdua sama suaminya doang. Mungkin mbaknya ini nikmat sahurnya udah dicabut kali ya. Walaupun sahur itu hukumnya sangat dianjurkan atau sunnah muakkad, jadi bukan wajib gitu loh. Tapi menurut aku ya seneng-seneng aja sih ya bangun, terus kemudian bareng-bareng sahur. Bukan masalah cocok nggak cocok sih ya. Tapi kalau orang yang udah biasa bangun jam 3 terus sholat malam, ya nggak ada yang berat kok ya. Sahur itu nikmat banget, dan itu kan ya setahun sekali. Apalagi buat orang-orang yang biasa puasa Senin Kamis, ya biasa banget gitu loh untuk sahur. Jadi mungkin nggak biasa sholat malam, atau mungkin subuhnya udah menjelang mau duha kali ya. Jadi buat aku itu sahur itu adalah suatu kenikmatan yang itu berkah juga buat kita, terus juga menyehatkan, karena dengan sahur itu kan kita masih punya energi sampai dengan menjelang maghrib. Percayalah, apa yang sudah menjadi ketetapan Allah atau yang dianjurkan oleh Allah itu pastinya yang terbaik sih. Tinggal bagaimana kita menjalankan, begitu sih ya. Jadi jangan lupa selamat sahur hari ini, hari ke-6 puasa ya. Sahur itu ganggu jam tidur kita. Baru-baru ini ada sesuatu hal yang lagi viral, yaitu statement bahwa katanya sahur itu mengganggu jam tidur kita. Kenapa gue ikut bereaksi? Karena gue gak habis pikir aja. Orang yang mengeluarkan statementnya itu adalah seorang muslim, seorang perempuan. Mungkin gue masih bisa berpikir, oh ya udahlah, kalau statement itu keluar dari pemikiran orang yang memang bukan muslim. Di sini gue bukan seseorang yang sempurna, bukan seseorang muslim yang ibadahnya luar biasa. Tapi ngelihat kamu, orang yang mengeluarkan statement itu, seorang edukator dan terlebih seorang muslim, parah sih. Kamu mengedukasi berbagai hal di sosial media, tetapi saat kamu mengeluarkan statement yang viral ini, itu memperlihatkan bahwa kamu gak paham Ramadan, kamu gak paham ibadah puasa. Dan kalaupun iya, mbak, ibadah puasa Ramadan itu gak 1 tahun full loh. Kok bisa statement itu keluar dari Anda, seorang edukator dan terlebih seorang muslim? Bukan apa-apa sih, tapi itu tuh kayak bikin agak cacat image kamu yang dikenal di sosial media itu seorang edukator, dan kamu itu orang dewasa ya, yang sebagai muslim udah
menjalani Ramadan itu bukan 1 kali 2 kali, tapi seumur hidup kamu. Kita buat perumpamaan sesuatu hal yang bersifat keduniaan. Misalkan ada sesuatu hal yang lagi sale, lagi diskon, otomatis sebagai orang, apalagi sebagai seorang perempuan itu biasanya tertarik dengan diskon-diskon. Nah di sini gue pengen kasih tahu dikit kalau sifatnya Ramadan pun seperti itu. Bulannya diskon, kamu beramal 1 kali tapi kamu dibayarnya pahalanya berkali lipat. Masa kamu gak tertarik? Masa sih bisa-bisanya keluar statement seperti itu dari seorang edukator?